Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya hari ini. Kita hari ini ingin berbagi tentang tutorial cara pemijatan di tempat saya. Ya, insya Allah ini akan saya jadikan momen untuk hari ini berbagi kepada kalian semua untuk menonton dan untuk bisa juga untuk mencobanya. Oke, sebelum lanjut kita ke tahap pemijatannya, jangan lupa ya untuk tonton dan subscribe-nya juga. Sangat membantu dan juga semangat kembali untuk membuat videonya. Yang ingin komen silahkan komen jika ada waktu dan tidak sibuk, insya Allah akan saya balas secepat mungkin. Oke, lanjut ke tahap pemijatan. Tahap kami. Coba. Oke, sebelum kita untuk pemijatan, kalau di tempat saya, alhamdulillah, saya untuk mencoba meletakkan tangan saya dulu untuk mengetahui apa yang sedang orang keluhkan. Biasanya yang datang ke tempat saya itu untuk mengeluhkan penyakit ini, dan saya untuk mendeteksinya, saya memegang tubuhnya dulu. Dan untuk tahapan sebelum memijat, karena kenapa saya biasanya meletakkan tangan untuk pemula memijatnya, biasanya kalau yang terkena serangan seperti menyamak itu tidak bisa dipijat memakai jenis minyak urut ataupun minyak seperti zaitun atau apapun. Jadi di sini kita diletakkan dulu telapak tangannya untuk mendeteksi tubuhnya dan untuk mengatasi penyakit yang ada dalam tubuhnya. Insyaallah ya. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau saya sedang mengurut ada efek seperti menguap atau mengantuk, itu disebabkan karena yang saya pijat sedang mengalami kelelahan ataupun kurang tidur, dan juga disebabkan oleh stres, banyaknya berpikir tentang menghadapi kehidupan, mungkin seperti itu ya. Biasanya kalau orang yang disebabkan efek daripada pola makan, tidur, dan juga istirahat akan menyerang kepada emah dan juga asam lambung kita. Pemijatan daerah punggung ini untuk mengurangi sakit pada bagian kepala yang biasa dikeluhkan seperti vertigo, untuk yang di bawah bagian ketiak atau lengan. Ini biasanya yang kita sering naik motor biasa menggunakan tangan yang seperti ini ya. Jadi di sini terasa sakit, ataupun biasanya yang juga kegiatan di rumah tangga, terutama kaum ibu-ibu ya, biasanya mengeluhkan di sini. Dan juga fungsi daripada pemijatan di tempat saya biasanya, kalau yang
pemijatannya itu teratur atau rutin, untuk yang sebulan sekali biasanya untuk peremajaan tubuh dan juga ngefeknya ke wajah yang ya kaum ibu tahulah, untuk awet muda itu biasanya rutin pemijatannya. Di sini kita menggunakan sebelah tangan saja karena ini badannya terlalu capek, jadi tidak bisa untuk dua belah tangan, karena kalau dua belah tangan takutnya kita menjaga untuk tidak kesakitan, mengurangi rasa sakit waktu dipijat. Tahap di pinggang adalah biasanya kaum ibu-ibu yang juga mengeluhkan sakit pada pinggang. Biasanya sakit pinggang ini dikarenakan duduk yang terlalu lama, rebahan juga terlalu lama, akan menyebabkan pembentukan di tulang belakang kita. Maka biasanya pada bangun tidur itu merasakan nyeri pada pinggang, sehingga susah untuk berdiri, duduk ataupun bergerak, hingga membuat kita untuk malas bergerak. Kita selesai bersama. Nah, kita lanjut ke kaki. Biasanya di mana fungsi kaki ini seperti video yang sebelumnya saya jelaskan, untuk yang biasanya menahan kencing atau yang menahan kencing terlalu lama sudah berlarut-larut, maka mereka akan mengeluhkan kebas pada bagian paha bawah atau lebih tepatnya di bawah pantat ya, dan sering mengeluhkan sakit pada bagian letak kaki di sini. Nah, itu disebabkan adalah yang seringnya menahan kencing, sehingga di bagian dalam perut itu ada pembengkakan, mungkin iritasi, luka kayak gitu ya. Biasanya seperti itu, maka mereka berjalan sedang merasakan sakit biasanya di sini, daerah sini. Nah, jadi untuk pemijatannya kita contohkan lagi ya. Karena di sini hari ini kita full ya. Karena untuk pemijatan full ini sangat membantu sekali mengembalikan tubuh kita untuk sehat beraktivitas. Jadi kalau untuk pemijatannya satu titik aja, menurut saya itu kurang gimana ya, kurang untuk sehat itu bertahap kayak gitu. Kalau untuk sekalian lebih baik menurut saya.
Nah, jadi di paha bawah seperti ini, di bawah pantat, untuk mengurangi yang tadinya bekas menahan kencing yang terlalu lama. Untuk yang biasa terserang anyang-anyangan, silahkan datang ke tempat saya ataupun dibantu oleh tukang pijatnya yang bisa dan mengerti. Nah, lanjut di bagian paha bawah ya, paha samping lebih tepatnya, samping dalam. Lanjut di bagian bawah kaki ya. Di sini kalau untuk diurut dipijat atau di sini, biasanya ini yang biasa kita kecapean, entah itu duduknya di kursi maupun duduk di lantai seperti biasa, rebahan ataupun jalan kaki. Nah, di sini kakinya itu akan kalau saya untuk memijatnya terasa perih ya. Nah, disinilah biasanya kaki kita yang tadi saya jelaskan di bawah yang sakit karena menahan kencing. Jadi saya sarankan untuk yang sudah biasa menahan anyang-anyangan ataupun kelelahan, dipijatnya seluruh tubuh, jangan satu titik aja, karena untuk satu titik itu tidak memaksimalkan kesembuhan ataupun mengurangi rasa lelah tadi. Nah, kalau untuk bagian kaki di bagian bawah di sini ya, ini fungsinya untuk otot saraf perut. Nah, di sini otot perut dan juga otot pinggang ya. Nah, di sini juga untuk mengurangi yang biasanya sakit pada nyeri datang haid atau datang bulan, di sini juga bisa mengurangi rasa sakitnya. Nah, kenapa di sini sering sakit? Karena di sini adalah tumpuan daripada penyakit di seluruh tubuh. Misalkan kita yang kelelahan bekerja ataupun yang sering kerjanya lebih daripada jam yang ditentukan biasanya ataupun lembur ya begitu.
Nah, jadi di sini. Jadi di sini kalau biasanya sudah badan kita kelelahan atau otot perut yang turun, maka ketika berjalan kita seperti keseleo atau terkilir kakinya, sakit gitu ya, untuk dipijakan. Nah, di sini. Untuk pemijatan telapak kaki atas, ini untuk mengurangi asam lambung yang biasanya kita keluhkan, asam lambung ya. Pemijatannya di telapak kaki atas untuk asam lambung. Nah, Mama. Sini untuk mengurangi asam lambung. Lanjut kita pemijatan pada tangan ataupun lengan tangan bagian atas dan juga seluruhnya ya. Nah, untuk pemijatan lengan di bawah lengan, di bawah bagian sini ya, ini untuk mengurangi biasanya keluhannya pada payudara ya. Biasanya yang payudara agak sakit ketika datang bulan. Nah, di sini bisa mengurangi untuk pemijatannya di bawah lengan. Oke, tepatnya arah ke ketiak ya. Jadi kalau sering dipijat di sini juga bisa mengurangi efek daripada yang biasanya kan sekarang ini dikeluhkan pada kanker payudara ya, yang seringnya terjadi. Maka kalau sering kita pemijatan di sini rutin, insya Allah kalaupun ada kanker payudara tidak terlalu parah ya, insya Allah bisa sembuh. Penyakit dalam tubuh itu karena satu, kita biasanya untuk minum obat, tapi fungsi minum obat ini tidak mengerti. Dan juga kalau tubuh kita sehat, meminum obatnya itu pun enak. Jadi kalau obat dikasih, misalkan sakit pada tubuhnya, badannya enak atau enteng, kalau dikasih obat itu cepat sembuhnya. Nah, pencegahan kanker payudara ya lebih tepatnya. Untuk yang bagian lengan di atas seperti bahu, ini biasanya kalau yang kita sudah kelelahan, misalkan sakit pada gigi, tapi gigi kita tidak berlubang, atau lebih tepatnya di gusi ya sakitnya, jadi bisa dipijat daerah sini. Ini bisa mengurangi, untuk membantu mengurangi. Untuk lengan bawah ini mengurangi daripada yang sakit bagian atas tadi, dan juga kita biasanya beraktivitas seperti memasak, mencuci, ngepel ya. Ini bagian lengan bawah. Jadi kalau sudah seluruh badan enak, mau dikasih obat ataupun apa. Dan juga untuk yang berpuasa, kalau dipijat, letih saat berpuasa itu berkurang, tidak terlalu letih walaupun dalam keadaan cuaca panas.
Untuk pergelangan tangan ini mencegah penuaan dini pada muka ya, atau muka yang boros, bisa diurut di bagian di sini. Ini adalah titik dari mana untuk tidak penuaan pada wajah di sini ya. Ini adalah jarang orang ketahui kalau di sini adalah bisa untuk wajah awet muda. Nah, di sini ya. Jadi untuk kaum ibu-ibu, adik remaja sekalipun maupun yang sudah mak-mak ya, ingin tidak boros, maka sering-seringlah untuk menjaga kesehatan, terutama rileks tubuhnya dulu ya. Nah, di sini. Oke, terima kasih sebelumnya yang sudah nonton dan ikuti video saya. Cukup untuk hari ini seperti ini ya, karena dikeluhkan hanya untuk kecapean, maka seperti yang saya jelaskan tadi. Yang mau komen silahkan, dan juga jangan lupa untuk subscribe-nya ya untuk hari ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.